Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Munculnya tiba-tiba sayap Douki di punggung Lin Xiuya tidak hanya membuat Xiao Yan terkejut. Bahkan Yan Hao dan orang lain yang akrab dengannya memiliki wajah yang tanpa sadar tercengang. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap, mereka bertukar pandang satu sama lain, dan ekspresi serius terlihat di semua mata mereka. Meskipun Yan Hao telah menyentuh sedikit penghalang dari kelas Dowang, kontak kecil itu hanya menyebabkan dia menjadi sedikit lebih kuat dari orang kuat biasa di puncak kelas Dowling. Masih ada celah besar jika dia ingin mencapai titik di mana dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya untuk menggumpalkan sayap Douki seperti Lin Xiuya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Lin Xiuya sekali lagi telah melampaui dirinya. Transformasi Douki menjadi sayap pada dasarnya merupakan hasil yang sangat simbolis dalam pelatihan Douki. Simbol ini mewakili penghalang alami untuk menjadi orang yang kuat di benua itu. Semua orang tahu dengan jelas bahwa selama seseorang mampu mengubah Douki menjadi sayap, itu menunjukkan bahwa seseorang akan dapat masuk ke kelas yang menyebabkan banyak orang menghentikan kemajuan mereka, Dowang. Dua kata sederhana itu adalah simbol yang tak terhitung banyaknya dari individu-individu berbakat yang telah dilatih dengan keras untuk mencapainya. Namun, kesulitan yang diwakili oleh kedua kata ini menyebabkan sebagian besar orang menghentikan kemajuan mereka sebelum mencapai tahap itu. Akhirnya, orang-orang ini akan mundur dengan tenang. Dowling dan Dowang hanya dipisahkan oleh satu kelas. Namun, perbedaan di antara mereka lebih besar daripada perbedaan kelas manapun sebelumnya. Kelas Dowling atau kelas sebelumnya hanya bisa menyia-nyiakan Douki di tubuh mereka untuk bertarung dengan orang lain. Meskipun orang-orang seperti Xiao Yan mungkin memiliki Douki yang lebih kuat dan lebih murni di tubuh mereka, terlepas dari seberapa kuat Douki seseorang, akan ada saat ketika itu akan habis dan akan ada batasan kekuatannya. Selama seseorang memasuki kelas Dowang, bagaimanapun, Douki dalam tubuh seseorang akan mulai merespon dengan energi agung yang hampir tak ada habisnya di dunia luar yang luas dan sebaliknya. Itu akan menggerakkan energi ini, mengubahnya untuk digunakan sendiri. Bukan tidak mungkin energi menakutkan itu merobek pegunungan dan membelah tanah. Dari sini, cukup untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Yang satu mengandalkan kekuatan tubuhnya sementara yang lain menggerakkan energi alam. Sekilas akan terlihat jelas mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Oleh karena itu, semua orang menunjukkan ekspresi yang sama ketika mereka melihat sayap energi di punggung Lin Xiuya. Tornado pembunuh hijau. Sementara semua orang tercengang, tangisan dingin yang keras tiba-tiba keluar dari mulut Lin Xiuya. Mengikuti suara jeritan, semua orang merasa bahwa angin yang mengalir di lembah pegunungan tiba-tiba membeku. Dengan cepat mengikuti ini, angin kencang bertiup kencang. Kekuatan yang sangat kuat dengan cepat diaglomerasi di udara. Hanya dalam sekejap mata, aglomerasi kekuatan itu selesai. Akhirnya, kekuatan yang kuat merobek udara. Suara angin deras yang tajam itu seperti peluit yang tak henti-hentinya di telinga orang. Siu, bayangan berwarna hijau samar yang mengandung angin yang sangat kuat melesat secara eksplosif dari atas. Meskipun bayangan berwarna hijau itu sangat samar, seseorang masih bisa mengidentifikasinya dengan samar bahwa itu adalah pedang panjang berwarna hijau yang dibentuk oleh energi. Kecepatan pedang panjang ini sangat cepat sehingga sedikit menakutkan. Dari tampang angin berputar yang bergelombang di permukaannya, tampak bahwa ini seperti benda energi yang dikompresi dan diaglomerasi dari angin liar. Energi seperti zat ini bertindak dalam koordinasi dengan teknik Dou-nya, menghasilkan kekuatan yang sangat kuat. Target dari bayangan berwarna hijau jelas adalah kera langit iblis salju yang berada puluhan kaki di bawah Lin Xiuya. Meskipun yang terakhir telah meminjam kekuatan pendorong untuk bergegas ke langit, itu akhirnya tidak dapat menghindar. Itu tidak dapat bergerak seperti di tanah karena tidak memiliki tempat untuk memanfaatkan kekuatan dan harus menghadapi serangan ini secara langsung. Oleh karena itu, meskipun Snow Demon Sky Apes merasakan kekuatan kuat yang ditembakkan, itu tidak memiliki solusi sedikit pun. Segera, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan memamerkan taringnya, memancarkan gelombang demi gelombang raungan rendah. Cahaya energi putih pucat melintas dengan cepat dari tubuhnya.
Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi bola sedingin es yang melilit yang terakhir. Bola es baru saja menggumpal ketika suara angin deras yang tajam tiba. Keduanya bertabrakan dengan keras dan semua orang hanya bisa mendengar ledakan keras. Segera, bola es yang sangat besar itu dengan cepat turun. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan pecahan batu tidak jauh dari pintu masuk lembah. Saat itu mendarat di tanah, kekuatan pendaratan yang menakutkan membentuk lubang besar dengan lebar lebih dari 10 meter seperti bola meriam. Banyak garis retakan tebal mulai menyebar ke segala arah. Akhirnya, mereka meluas ke hutan. Melihat bola es yang telah terlempar ke tanah, Yan Hao buru-buru menggerakkan tubuhnya dan melintas ke arah bebatuan yang berantakan dan cabang pohon di sekitar tempat bola es itu mendarat. Douki dengan cepat melonjak di dalam tubuhnya untuk mencegah Snow Demon Sky Apes yang terluka mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa tatapan dengan tegas menatap tempat debu meresap di tempat bola es mendarat. Sosok manusia berwarna hijau melintas dari udara. Akhirnya, Kia mendarat dengan kokoh di atas pohon. Saat semua orang melirik, mereka melihat wajah Lin Xiuya yang agak pucat. Pada saat ini, sepasang sayap Douki di punggungnya berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi partikel bercahaya yang meresap ke langit dengan sedikit suara retak sebelum cahaya perlahan memudar hingga terlupakan. Orang ini memang sangat kuat. Sungguh tidak terduga bahwa bahkan dengan begitu banyak orang yang memblokirnya, kami tidak menahannya terlalu lama. Jika bukan karena metode Ki yang saya latih agak unik, memungkinkan saya untuk hampir menggumpalkan sepasang sayap ini. Saya khawatir itu benar-benar akan membunuh saya dengan serangan itu. Meskipun saya mungkin telah lolos dari bencana, kelelahan Douki saya terlalu besar. Lin Xiuya memegang pedang panjang berwarna hijau dengan erat di tangannya saat dia berbicara dengan senyum pahit kepada Yan Hao dan yang lainnya. Karena metode Ki, Yan Hao dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Segera, mereka tiba-tiba memahami dan hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Ini sebenarnya karena metode Ki. Saya memang baru saja mengatakan bahwa orang ini mungkin sudah memiliki satu kaki di kelas Douwang, tetapi tidak mungkin baginya untuk menggumpalkan Douki menjadi sayap pada tahap ini. Xiao Yan, yang sosoknya tersembunyi di dalam hutan, juga mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelumnya. Dia segera menyadari saat dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Biasanya berbicara selama seseorang bisa mengandalkan Douki sendiri untuk menggumpal menjadi sepasang sayap, seseorang akan bisa disebut orang kuat yang pasti akan menjadi Douwang. Jika seseorang bisa menggumpalkan sepasang sayap Douki dan berhenti atau bahkan terbang untuk jangka waktu tertentu di udara, orang itu akan menjadi Douwang yang benar-benar kuat. Namun, prasyarat dari semua ini adalah kekuatan tubuh aslinya. Mengandalkan beberapa kemampuan metode Ki seseorang tidak termasuk dalam kategori ini. Selain itu, mereka juga dengan jelas tahu bahwa Lin Xiuya mempraktikkan afinitas angin Douki. Biasanya, jenis Douki ini akan lebih mudah menggumpalkan sepasang sayap Douki dibandingkan dengan afinitas lainnya. Melihatnya dengan cara ini, Lin Xiuya tidak benar-benar berjalan melintasi selokan besar antara Douling dan Douwang. Senior Lin, apakah pertarungan sudah berakhir? Han Yue juga menarik keterkejutan di matanya yang cantik, yang disebabkan oleh kekuatan kuat yang ditunjukkan Lin Xiuya sebelumnya, saat dia berbicara dengan lembut dari luar lingkaran pertempuran. Yan Hao dan yang lainnya juga pulih ketika mereka mendengar kata-kata Han Yue. Mereka buru-buru melemparkan tatapan mereka ke arah debu yang meresap di bawah. Mereka menutup telinga dan mendengarkan dengan cermat untuk beberapa saat, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada gerakan yang sebenarnya. Wajah mereka segera menampakkan kegembiraan dan sedikit keraguan. Lin Xiuya mengerutkan kening saat dia melihat area di bawahnya yang tidak bergerak. Dia dengan jelas mengetahui tingkat kekuatan serangannya sebelumnya. Meskipun bisa menyebabkan Snow Demon Sky Apes terluka ringan, itu pasti tidak mungkin untuk membunuhnya hanya dengan kekuatan itu. Beberapa pikiran melintas di hatinya. Lin Xiuya melambaikan lengan bajunya dan angin liar muncul entah dari mana. Setelah itu, semua debu di bawahnya dihilangkan. Saat debu perlahan-lahan menyebar, lubang besar muncul di pandangan semua orang. Karena lubang ini cukup dalam, semua orang hanya bisa melihat kegelapan yang jauh dan sedikit lapisan es yang menyebar di sekitar lubang yang dalam. Mata Lin Xiuya terfokus erat pada lubang dalam yang jauh.
Matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia menemukan ada cahaya merah aneh yang dipancarkan dari lubang itu. Ada yang tidak beres. Hati-hati. Hati Lin Siyuya menegang saat dia mengingatkan dengan suara yang dalam. Pengingat Lin Siyuya juga menyebabkan ekspresi Yan Hao dan yang lainnya menjadi serius. Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka dan melilit mereka. Melihat mereka dari kejauhan, seolah-olah mereka adalah sepasang kelompok cahaya berwarna berbeda. Namun, kelompok cahaya ini berulang kali melepaskan tekanan energi yang kuat. Xiao Yan, yang bersembunyi di tempat gelap, juga terkejut dengan perubahan yang tidak biasa di medan pertempuran. Tatapannya menatap lubang hitam gelap. Karena persepsi spiritualnya yang tajam, dia samar-samar bisa merasakan bahwa sepertinya ada hal menakutkan yang akan meledak secara eksplosif. Berhati-hatilah, kekuatan Snow Demon Sky Apes meningkat. Sepertinya itu seperti yang saya harapkan. Binatang buas ini seharusnya sudah membangunkan Will Violent Bloodline-nya. Sepertinya pengepungan oleh orang-orang itu akan gagal. Suara Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Ada perasaan sombong yang keluar dari suaranya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa getir dan berhenti berbicara. Yang dia lakukan hanyalah dengan hati-hati menekan kinya dan mengamati gerakan di medan pertempuran. Keheningan berlanjut selama sekitar 3 hingga 4 menit. Semakin banyak waktu berlalu, cahaya merah aneh di dalam lubang hitam semakin intens. Pada akhirnya, warnanya sangat merah seperti darah segar. Pemandangan fantasi yang tidak biasa ini menyebabkan kegelisahan meningkat di dalam hati Lin Siyuya dan yang lainnya. Jika bukan karena daya tarik besar dari Core Quenching Body Milk, kemungkinan besar mereka akan segera mundur. Han Yue berdiri di atas pohon. Dia mengepalkan tangannya yang dingin dan penuh keringat. Meskipun dia berada dalam jarak yang sangat jauh dari medan pertempuran, dia berulang kali merasa bahwa ada sepasang mata liar yang kejam yang dipenuhi dengan niat membunuh yang menatapnya dari dalam merah hitam yang bersinar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Mungkin binatang buas yang memiliki kecerdasan yang cukup tinggi itu tahu bahwa jika bukan karena dia menemukan bahwa tempat ini menyembunyikan Core Quenching Body Milk, kemungkinan besar semua masalah ini tidak akan terjadi. Bang! Selama waktu Han Yue membayangkan sesuatu, suara serutan es yang pecah tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Mengikuti kemunculan suara ini, hati semua orang menegang. Segera, mereka melihat ada cahaya merah yang sangat samar berkedip dari luar lubang. Kecepatan ini sangat menakutkan sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Semua orang kosong sekejap di bawah kecepatan yang menakutkan ini. Segera setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Tidak perlu memanggil, semuanya mulai buru-buru mundur dan kabur seperti kelinci. Cahaya merah pertama kali muncul di depan Lin Siyuya yang bergegas pergi dengan eksplosif. Yang terakhir bahkan tidak melihat sosok yang tepat dari pihak lain ketika dia merasakan angin yang sangat sedingin es dengan kejam menghantam dari depannya, tampaknya merobek udara. Saat dia merasakan ketajaman angin, pedang panjang di tangan Lin Siyuya buru-buru menari saat dia menarik banyak jaring angin di depannya dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika angin sedingin es itu tiba, jaring angin hanya bertahan sesaat sebelum meledak dengan keras. Angin sedingin es yang tidak sepenuhnya diblokir dengan kejam menghantam tubuh Lin Siyuya. Segera, seteguk darah dimuntahkan dengan liar dari mulut Lin Siyuya saat tubuhnya ditembak dengan keras, seperti bola meriam, ke dalam hutan. Hanya dalam satu pertukaran, Lin Siyuya, yang terkuat di antara mereka yang hadir, terlempar kembali dalam kekalahan hanya dengan satu pukulan. Ekspresi Yan Hao dan yang lainnya berubah menjadi sangat jelek. Setelah sosok merah mengalahkan Lin Siyuya, ia tidak mengejar Yan Hao dan yang lainnya. Sebaliknya, mata merah besar yang teriritasi langsung dilemparkan ke Han Yue, yang rambut peraknya tergerai saat dia berdiri di pohon yang jauh. Raungannya, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema di seluruh hutan pegunungan. Han Yue, cepat pergi. Yan Hao kaget saat melihat target sosok merah itu. Dia segera dan buru-buru berteriak. Dari puncak pohon, Han Yue juga menemukan sosok merah yang dengan cepat bergegas. Wajahnya yang sedingin es dan memikat menjadi sedikit pucat. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya dan melarikan diri.
Dia jelas tahu bahwa karena kecepatan dan kekuatan Lin Xiuya tidak bisa bertahan dalam satu pertukaran melawan kera, kemungkinan dia hanya akan dibunuh jika dia berbalik dan melarikan diri. Jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk bertarung, dia mungkin memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk bertahan hidup. Wanita cerdas ini tidak tersandung karena kepanikannya saat ini. Sebaliknya, dia melakukan yang terbaik untuk menemukan peluang kecil untuk bertahan hidup dalam situasi tanpa harapan. Han Yue mengepalkan tangannya, udara dingin berwarna putih dengan cepat muncul darinya. Namun, sebelum Douqi diaglomerasi, cahaya merah di depan tiba-tiba menyala dan tiba. Wajah binatang buas yang dipenuhi dengan tampilan buas muncul di pantulan dari sepasang mata yang indah itu. Mengaum, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di langit. Angin dingin, yang bahkan lebih tajam daripada saat mengejar Lin Xiuya, dengan kejam merobek udara dan menghantam Han Yue, yang wajah putih pucat dan tubuh indahnya bergoyang seperti bunga di angin. Tidak jauh, amarah serta perasaan tidak mampu menanggung situasi melonjak di mata Yan Hao dan yang lainnya ketika mereka melihat situasinya. Sayangnya, karena keterbatasan kekuatan mereka tidak dapat bertindak. Mereka hanya bisa menyaksikan teratai salju yang indah, dingin, dan memikat jatuh dengan cara yang paling celaka. Menghadapi pukulan yang hampir fatal ini, Han Yue juga menyerah. Dia menutup pupil matanya yang cantik, dan kesedihan yang menyayat hati terangkat ke wajahnya yang dingin tapi memikat. Angin dingin yang tajam bahkan tidak ada jeda sedikit pun karena pemandangan yang menyedihkan dan mengharukan ini. Itu masih terayun dengan kejam ke arah Han Yue. Namun, saat angin hendak melakukan kontak dengan kepala Han Yue, bayangan hitam yang membawa suara guntur yang teredam tiba-tiba melintas. Saat bayangan hitam melintas, angin kencang benar-benar menerkam udara kosong. Han Yue, yang semula seharusnya dipukul sampai mati dengan telapak tangan, menghilang dalam sekejap. Yan Hao dan yang lainnya tidak jauh juga tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba tak terduga ini. Segera, mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat bayangan hitam berkedip dan muncul di atas pohon yang jaraknya 100 meter. Han Yue terbaring lemah di dadanya dan sepertinya sangat ketakutan. Di atas pohon, bayangan hitam menundukkan kepalanya dan menatap orang yang awalnya dingin dan memikat yang berbaring di dadanya. Namun, wajah cantiknya sekarang tampak sangat cantik karena pucatnya. Meskipun tangannya sangat nyaman saat melingkari pinggang yang lembut dan halus itu, dia hanya bisa meluruskan tubuhnya karena beberapa tatapan yang mengamati mereka dari jarak yang tidak jauh. Dengan tawa lembut, dia bertanya, "Senior Han Yue, kamu baik-baik saja?" Hanya setelah mendengar suara ini, bulu mata panjang Han Yue yang tertutup rapat bergetar sedikit. Dia segera membukanya dengan kejutan. Saat tatapannya tertuju pada wajah halus dan tampan di depannya, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Akhirnya, suara gagap dan tidak percaya keluar dari mulutnya yang kecil, merah, dan licin. Kamu Xiao Yan." Xiao Yan tersenyum dan berbicara sambil menatap wajah yang dingin dan memikat, "Apakah kamu terluka?" "Tidak." Han Yue menggelengkan kepalanya. Tatapannya aneh saat dia melihat Xiao Yan di depannya. Flash yang bergerak di wajahnya perlahan berkurang saat dia mengucapkan terima kasih yang lembut. Segera, dia menghela nafas, "Ini baru 2-3 bulan sejak terakhir kali aku melihatmu tapi kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya hampir tidak ada orang di Akademi Dalam yang bisa melampaui kecepatanmu." Kecepatan Snow Demon Sky F setelah mutasinya adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan Lin Xiuya tidak bisa mengelak. Namun, Xiao Yan di depannya mampu menyelamatkannya dalam hitungan detik. Kecepatan ini sepertinya sesuatu yang tidak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan. Ini pada dasarnya adalah semacam perubahan transformasional yang lengkap dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Tidak mengherankan jika Han Yue akan meratap. Xiao Yan tersenyum sekali lagi, tapi tidak mengatakan apapun. Dia menoleh dan pandangannya bergerak ke arah sosok merah yang telah kembali ke tanah dan muncul di atas batu besar. Sebuah kekhidmatan segera melintas di matanya. Pada saat ini, bulu putih salju di seluruh Snow Demon Sky F telah benar-benar berubah menjadi semacam warna merah darah. Niat membunuh dan kekerasan di mata merah besar itu telah menjadi lebih padat. Gelombang kabut yang tampak seperti zat berulang kali merembes keluar dari dalam tubuhnya.
Begitu kabut berwarna darah ini mencemari daun pohon, daun itu akan mengikis yang terakhir sampai tidak ada yang tersisa. Dari kemunculan aura ini, kekuatannya hampir melonjak hingga lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Senior Han Yue, makhluk besar ini tampaknya menjadi semakin sulit untuk dihentikan. Saya pikir yang terbaik adalah kita menarik diri secepat mungkin. Kalau tidak, aku takut Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia mengingatkan. Yao Lao telah menyebutkan sebelumnya bahwa setelah membangkitkan garis keturunan kekerasan liar, Snow Demon Sky Apes akan mampu bersaing dengan bintang 5 yang kuat doang untuk waktu yang singkat. Sekarang Lin Xiyuya telah terlempar dan terluka, kelompok itu tidak diragukan lagi tidak akan dapat memberikan ancaman apapun kepada Kera dengan kekuatan mereka. Selain itu, jika mereka ceroboh, kemungkinan mereka akan menghadapi banyak luka dan kematian. Iya, Han Yue tersenyum pahit dan mengangguk. Mutasi tiba-tiba dari Kera Langit Iblis Salju ini di luar dugaannya. Kekuatan kelompok mereka tidak cukup untuk mengalahkannya. Setelah menyaksikan kekuatan menakutkan yang terakhir, dia tidak memiliki banyak harapan untuk bisa mendapatkan Core Quenching Body Milk. Tidak jauh dari situ, Yan Hao buru-buru melambaikan tangannya saat melihat Kera Langit Iblis Salju tampak turun ke kondisi menyesuaikan setelah melepaskan serangan ganas. Satu orang melesat ke dalam hutan untuk mencari Lin Xiyuya yang terluka. Orang-orang yang tersisa dengan hati-hati bergegas ke puncak pohon tempat Han Yue dan Xiao Yan berdiri. Segera, mereka menggunakan tatapan aneh untuk menimbang Xiao Yan. Kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya cukup untuk menyebabkan orang-orang ini, yang termasuk ahli top di Akademi Dalam, menarik perhatian mereka. Hehehe teman ini, apakah Anda juga murid Akademi Dalam? Mengapa saya tidak melihat Anda di masa lalu? Yan Hao tidak bisa membantu tetapi merasa ragu setelah mengamati Xiao Yan. Dengan kecepatan yang terakhir, dia setidaknya harus menjadi ahli dalam peringkat kuat. Mengapa orang ini memiliki wajah yang tidak dikenal? Senior Yan Hao, dia dipanggil Xiao Yan. Dia adalah murid baru yang memasuki akademi dalam beberapa bulan yang lalu. Han Yue tersenyum dan memperkenalkannya. Murid baru, Yan Hao segera berseru saat mendengar ini. Tatapannya agak aneh. Seorang siswa baru yang memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Apakah karena kekuatan akademi luar saat ini telah mencapai tahap ini? Beberapa tatapan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, keraguan mereka semakin pekat. Dari penampakan tingkat kepadatan Qi-nya, kekuatan yang terakhir jelas-jelas di sekitar Dadoushi. Namun, mengapa kecepatan yang dia keluarkan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak bisa mengejar? Xiao Yan hanya tersenyum saat dihadapkan pada tatapan ragu Yan Hao dan yang lainnya. Dia tidak menjelaskan apapun. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan tangan pada beberapa dari mereka dan menyapa mereka dengan sangat sopan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, beberapa orang di depannya ini semuanya ahli di puncak Akademi Dalam. Kekuatan mereka jauh melebihi seseorang seperti Bai Cheng. Dia secara alami tidak akan menolak kesempatan seperti itu untuk membangun hubungan yang baik dengan mereka. Xiao Yan, saya sepertinya pernah mendengar nama ini. Beberapa waktu sebelumnya, bukankah dikatakan bahwa siswa baru mengalahkan kelompok siswa yang lebih tua selama kompetisi berburu energi api? Sepertinya pemimpin kelompok siswa baru itu bernama Xiao Yan, kan? Saya pikir orang ini harus menjadi orang yang sama. Seorang pria berpakaian kuning dengan kulit gelap tetapi mata yang sangat cerah merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba berbicara. Yan Hao dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Segera, mereka sepertinya mengingat berita itu. Yan Hao tersenyum dan berkata, jadi Xiao Yan sebenarnya adalah kamu. Nama ini sangat terkenal. Saat itu, ketika kami memasuki Akademi Dalam, Lin Xiyuya dan aku pada akhirnya masih dikalahkan oleh tangan kelompok Iblis Putih. Sungguh tidak terduga bahwa gelombang di belakang mendorong yang maju. Kelompok siswa baru ini bahkan lebih sengit. Anda sebenarnya langsung menghabisi kedua Black White Evil Stopper. Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir saat melihat tatapan aneh dari beberapa orang itu. Dia berkata, saya hanya beruntung. Saat itu, senior Yan Hao dan Lin Xiyuya melawan Black White Evil Stopper sendiri. Di sisi lain, saya mengandalkan seluruh kelompok siswa baru.
Bagaimana kita bisa membandingkan situasi ini? Xiao Yan juga telah mendengar sedikit tentang beberapa hal saat itu. Yan Hao dan Lin Xiuya ini adalah orang-orang dengan tulang yang angkuh. Murid baru lainnya dari angkatan itu mengalami kesulitan memasuki mata tajam mereka. Oleh karena itu, mereka berdua membentuk kelompok sendiri sebelum mengamuk. Hanya mendekati akhir mereka dikalahkan tipis oleh tangan kelompok iblis putih. Ini adalah anekdot besar saat itu. Siapa peduli taktik apa yang digunakan? Senang rasanya bisa menang. Saat itu, kami sedikit terlalu sombong. Jika tidak, kelompok pertama yang mematahkan kutukan kompetisi berburu energi api tidak perlu menunggu hingga tahun ini untuk muncul. Yan Hao meringkuk bibirnya dan tertawa. Selama periode waktu Xiao Yan dan yang lainnya sedang bercakap-cakap, dua sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari dalam hutan. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di samping semua orang. Mereka sebenarnya adalah Lin Xiuya, yang telah dipukuli dan dikirim terbang ke hutan serta orang yang pergi mencarinya sebelumnya. Orang ini adalah, wajah Lin Xiuya pucat pasi saat ini. Ada juga bekas darah samar di sudut mulutnya. Baju hijau di tubuhnya juga compang camping. Meskipun penampilannya terlihat mengerikan, wataknya tidak banyak melemah. Dia pertama kali tersenyum pahit pada semua orang sebelum tanpa sadar bertanya dengan terkejut saat melihat wajah Xiao Yan yang tidak dikenalnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Yan Hao bertanya terlebih dahulu sebelum memberi Lin Xiuya ringkasan singkat tentang latar belakang Xiao Yan. Itu sebenarnya saudara Xiao Yan. Hehehe, nama ini bukanlah sesuatu yang asing. Lin Xiuya juga merasa kaget setelah mendengar kata-kata Yan Hao. Dia secara pribadi telah mengalami betapa menakutkan kecepatan Snow Demon Sky Apes itu. Tak disangka, murid baru yang memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu ini benar-benar mampu menyelamatkan seseorang dari genggamannya. Dengan kemampuan ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk berkomunikasi dengan mereka di level yang sama. Hehehe Senior Lin, saya secara kebetulan berlatih di dalam pegunungan. Sebelumnya saya mendengar keributan di sekitar sini dan bergegas, hanya untuk melihat bahwa Anda bertarung dengan binatang besar itu. Kemudian saya melihat Senior Han Yue dalam bahaya, dan tidak bisa hanya bersembunyi di sudut. Jadi, saya hanya bisa berakting. Maafkan saya jika saya telah mengganggu Anda. Xiao Yan melirik kera langit iblis salju yang tidak menyerang karena sejumlah besar orang yang hadir sebelum dia berbicara sambil tersenyum kepada Lin Xiuya. Apa yang harus dimaafkan? Karena saudara Xiao Yan menyelamatkan hidup Han Yue, tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Kami mengepung kera langit iblis salju di sini karena melindungi semacam barang misterius. Konon mereka yang menyaksikannya akan mendapat bagian. Jika kita benar-benar bisa mendapatkannya, pasti akan ada bagian untuk saudara Xiao Yan. Lin Xiuya tersenyum ceroboh. Kata-kata acaknya, bagaimanapun, memiliki niat untuk menarik Xiao Yan ke dalam grup ini. Tindakan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan memberinya kualifikasi untuk berbagi hadiah ini dengan mereka. Namun, dia tidak berbicara tentang detail dari core quenching body milk. Benda ini terlalu berharga dan dia baru saja bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya. Secara alami, dia tidak akan dengan mudah memberitahu Xiao Yan tentang barang rahasia ini. Yan Hao dan yang lainnya tercengang ketika mendengar Lin Xiuya berinisiatif meminta Xiao Yan untuk bergabung dengan mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan langsung terdiam. Mereka mungkin tidak benar-benar memperhatikan kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya, tetapi kecepatan abnormal yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang tidak bisa mereka remehkan. Selain itu, core quenching body milk ini adalah sesuatu yang ditemukan Han Yue pertama kali. Sekarang Xiao Yan telah menyelamatkan hidupnya, kemungkinan besar dia tidak akan menentang saran dari Lin Xiuya ini. Oleh karena itu, setelah beberapa pikiran berputar di sekitar hati mereka, mereka tidak menyuarakan tentangan apapun. Xiao Yan juga terkejut dengan keterus-terangan Lin Xiuya. Orang lain dengan sungguh-sungguh ingin memiliki harta seperti itu sendiri. Orang ini sebenarnya mampu menekan palu dan membuat saran yang paling bijaksana dan bijaksana. Mentalitas ini cukup dalam, namun, dia tidak bisa mengungkapkan beberapa barangnya di depan orang lain. Karena itu, dia hanya bisa menolak undangan ini. Oleh karena itu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya di bawah perhatian semua orang.
Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior Lin, terima kasih atas niat baik Anda. Namun, sepertinya Xiao Yan tidak memiliki berkah untuk menikmatinya. Snow Demon Sky Apes ini bukanlah binatang rendahan. Dikatakan bahwa tubuh binatang unik semacam ini memiliki garis darah kekerasan liar tertentu yang mengalir di dalamnya. Setelah dibangunkan, kekuatannya akan melonjak dalam waktu singkat. Melihat perubahan binatang itu sekarang, aku khawatir itu karena dia membangunkan garis keturunan kekerasan liar itu. Pada saat ini, lupakan Douwang biasa, bahkan orang yang kuat, yang kekuatannya telah mencapai Douwang bintang 5, kemungkinan besar tidak akan mampu menghadapinya. Meskipun kata-kataku akan menjadi pukulan bagi beberapa orang, tapi menurutku hanya sedikit dari kita yang bisa mengalahkannya." Garis keturunan kekerasan liar, Lin Xiuyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar informasi ini. Wajah mereka segera berubah. Meskipun mereka tahu tentang jenis binatang unik ini, pemahaman mereka tentang itu secara alami tidak sedalam Yao Lao. Oleh karena itu, mereka belum pernah mendengar tentang apapun keturunan kekerasan liar ini. Namun, melihat perubahan di Snow Demon Sky Apes sebelumnya, itu cocok dengan apa yang dikatakan Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresi setiap orang menjadi agak jelek. Mereka secara alami sadar bahwa mereka tidak akan bisa memakan Magical Beast, yang bisa bersaing dengan bintang 5 Douwang yang kuat, dengan kekuatan mereka. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang kalau kita harus menyerah. Yan Hao mengerutkan alisnya dan bertanya pada Lin Xiuya. Core Quenching Body Milk benar-benar memiliki daya tarik yang terlalu besar baginya. Terlalu menyakitkan untuk memintanya menyerah. Lin Xiuya tertawa getir dan merenung lama. Baru setelah itu dia mengertakkan gigi dan berkata, "Lupakan. Mari kita percaya Junior Xiao Yan sekali. Apalagi saya terluka cukup parah kali ini. Sepertinya saya akan membutuhkan setidaknya setengah bulan sebelum saya dapat pulih. Oleh karena itu, kami hanya dapat memikirkan metode lain untuk pengepungan ini." Yan Hao dan yang lainnya sedikit tidak mau ketika mereka mendengar bahwa Lin Xiuya berniat mundur sementara. Namun, ketika mata mereka menyapu Snow Demon Sky Apes yang memancarkan aura menakutkan tidak jauh dari sana, hati mereka menjadi dingin dan mereka hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. "Ayo mundur, mari kita pikirkan cara lain setelah kita pulih dari luka kita." Lin Xiuya menghela nafas sebelum segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dia berkata, "Brother Xiao Yan, apakah Anda akan kembali ke akademi dalam bersama kami?" Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya datang ke pegunungan untuk berlatih teknik Dou. Saya belum menguasai teknik Dou, jadi saya belum punya niat untuk kembali." "Hehehe, karena memang begitu, kami akan kembali dulu. Ada sesuatu yang kuharap kakak Xiao Yan bisa bantu. Tolong jangan menyebutkan masalah hari ini kepada siapapun." Lin Xiuya menatap Xiao Yan dalam-dalam sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. "Saya memiliki akal untuk mengetahui apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan." Xiao Yan tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, terima kasih banyak. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan saudara Xiao Yan di masa depan, kamu bisa datang dan mencariku. Ada cukup banyak orang di akademi dalam yang memberiku." Lin Xiuya, wajah Lin Xiuya tersenyum saat berbicara. Dia memang memiliki banyak keraguan terhadap Xiao Yan. Meskipun kecepatan Xiao Yan sangat mengejutkan, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke lembah gunung yang dilindungi oleh kera langit iblis salju dengan hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Dadoushi. "Ayo pergi." Begitu dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk membalikkan tubuhnya dan dengan cepat bergegas menuju pintu keluar dari pegunungan yang dalam. Di belakangnya, Yan Hao yang agak tidak mau dan yang lainnya hanya bisa mengikuti. "Junior Xiao Yan, berhati-hatilah saat berlatih jauh di pegunungan." Han Yue tersenyum pada Xiao Yan dan memberinya pengingat prihatin. Setelah itu, dia membalikkan tubuhnya dan bergegas ke kejauhan dengan rambut peraknya melayang di udara. Tatapan Xiao Yan menatap Lin Xiuya dan yang lainnya yang secara bertahap menghilang dari pandangannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan menghela nafas lembut. Dia tertawa getir dan dengan lembut berkata, "Saya benar-benar minta maaf. Sungguh demi kebaikan Anda sendiri saya mendorong Anda semua untuk pergi.
Jika Anda ingin terus mengganggunya, kemungkinan besar tidak ada dari Anda yang dapat meninggalkan tempat ini setelah kera langit iblis salju benar-benar meletus. Setelah Yao Lao mengingatkan, Xiao Yan jelas tahu betapa menakutkannya kera langit iblis salju adalah setelah itu membangunkan darahnya. Lupakan Lin Xiuya dan beberapa orang lainnya di puncak kelas Dowling. Bahkan 5 elit sejati Douwang kemungkinan besar tidak akan berani melibatkan diri mereka dengan kera langit iblis salju pada saat seperti itu. Xiao Yan menoleh dan mengarahkan pandangannya ke Snow Demon Sky Apes. Yang Qi yang kesal secara bertahap berkurang setelah kelompok Lin Xiuya pergi. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Tangannya dengan lembut mengusap lengannya di bawah lengan bajunya. Di tempat itu ada seekor ular kecil cantik yang sedang berputar-putar. Dengan teman kecil ini di sekitar, dia akan bisa bertarung dengan Snow Demon Sky Apes pada saat itu. Saat pikiran ini berputar di dalam hatinya, sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Dia menatap tajam ke kera langit iblis salju dan bergumam, "Kamu binatang. Kamu bisa bertingkah gila sekarang. Begitu Anda memasuki fase lemah Anda di malam hari, saya akan datang dan menjagamu. Core quenching body milik Anda adalah sesuatu yang pasti saya inginkan." Xiao Yan tertawa pelan, tubuhnya bergerak dan kilat dengan cepat terbentuk di bawah kakinya. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan dengan cepat bergerak ke dalam hutan yang luas di bawah suara guntur yang teredam. Dia segera menghilang. Bintang-bintang memenuhi langit saat cahaya bulan yang sedingin es tersebar dari atas membungkus seluruh wilayah pegunungan dengan lapisan cahaya perak yang redup. Itu menyebabkan wilayah itu tampak kabur dan misterius. Selain beberapa magical beast yang mencari makanan di pegunungan jauh di malam hari, kebanyakan dari mereka telah kembali ke rumah untuk tidur. Seluruh hutan telah turun ke dalam keheningan saat ini. Itu adalah waktu yang lama sebelum raungan rendah perlahan dikirim dari jauh sebelum akhirnya menyebar dan perlahan menghilang. Sosok hitam tiba-tiba dan diam-diam terbang melalui malam yang gelap gulita. Sepasang sayap besar mengepak sedikit, mengangkat aliran udara kecil. Tubuh sosok itu meminjam aliran udara kecil yang melintas di langit malam, melewati tanpa mengganggu apapun. Siu, sesosok manusia tiba-tiba muncul entah dari mana di atas pohon di luar lembah. Tatapannya bersinar saat dia memandangi bagian dalam gang gunung yang hitam pekat. Karena pertempuran sengit di siang hari, pintu masuk ke lembah gunung benar-benar berantakan. Kawah besar dan kecil menyebar dengan kacau. Xiao Yan tertawa pelan saat dia memandangi lembah gunung yang dalam. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan 7 warna segera keluar dari lengan bajunya. Akhirnya, dengan gembira dan berulang kali berputar di sekitar tubuh Xiao Yan. Suara mendesis keluar dari mulutnya tanpa henti. Benar-benar orang yang rakus. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat mata Heaven Swallowing Python menatap tajam ke cincin penyimpanannya. Dengan goyangan tangannya, sebotol Amethyst Lion Beard Essence muncul di tangannya. Amethyst Lion Beard Essence baru saja muncul ketika tubuh Heaven Swallowing Python dengan cepat diisi dengan cara seperti kilat. Itu mengambil keuntungan dari keadaan Xiao Yan yang tidak siap untuk melibatkan tubuh panjangnya dengan tangan dan botol Xiao Yan. Itu menjulurkan lidah ularnya dan menyelidikinya jauh ke dalam botol sebelum menghisap dengan kejam. Amethyst Lion Beard Essence di dalam botol giok berkurang hampir sepertiga dengan satu tindakan itu. Telapak tangan Xiao Yan menarik kepala Heaven Swallowing Python sebelum dia buru-buru menyambar kembali botol giok. Ketika dia melihat bahwa hanya ada sekitar 2/3 dari kuantitas di dalamnya, dia tanpa sadar menamparkan mulutnya karena sakit hati. Nafsu makan orang rakus ini semakin besar. Dulu, beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang, dia sebenarnya ingin minum sebanyak ini. Jika dilanjutkan dengan nafsu makan seperti ini, beberapa botol Amethyst Essence yang tersisa tidak akan cukup untuk dimakan. Heaven Swallowing Python mengeluarkan lidah ularnya dengan puas setelah dengan kejam meminum beberapa suapan Amethyst Essence. Itu menggoyangkan tubuh panjangnya dan melingkari lengan Xiao Yan. Di bawah sinar bulan, Python 7 warna memantulkan kilau cemerlang dan tampak sangat cantik. Xiao Yan menoleh sedikit setelah menyimpan Amethyst Essence. Matanya secara kebetulan melakukan kontak mata dengan mata ular yang memiliki 7 warna samar. Segera, perasaan melonjak di dalam hatinya, menyihir. Itu adalah perasaan yang sama saat dia melihat Ratu Medusa untuk pertama kalinya.
Tenggorokan Xiaoyan berguling saat dia menelan ludahnya. Heaven Swallowing Python saat ini tampaknya memiliki kemiripan yang semakin meningkat dengan yang dimiliki Ratu Medusa. Xiaoyan tertawa getir dan menghela nafas. Tangannya dengan lembut mengusap kepala kecil dari Heaven Swallowing Python. Yang terakhir dengan patuh menyempitkan mata ularnya yang menyihir. Lidah ularnya menjulur ke telapak tangannya. Perasaan licin itu menyebabkan Xiaoyan merasa gatal. Anak kecil, kamu harus bertahan. Jangan biarkan wanita itu menelan jiwamu. Kalau tidak, aku takut kita berdua tidak akan memiliki akhir yang baik. Xiaoyan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kapanpun dia mengingat Ratu Medusa, yang merupakan campuran dari sihir dan kemarahan pembunuh, dia akan sakit kepala. Tentu saja, siapapun yang memiliki perselisihan yang rumit dengan Dozong yang sangat kuat kemungkinan besar tidak akan terlalu senang. Ini terutama terjadi ketika orang yang sangat kuat ini adalah tipe yang memandang kehidupan manusia sebagai sampah. Membunuh seseorang pada dasarnya lebih mudah daripada membunuh ayam baginya. Dia tidak merasakan beban sedikit pun saat membunuh seseorang. Heaven Swallowing Python mengeluarkan gelombang suara mendesis, tampaknya telah memahami kata-kata Xiaoyan. Ada kilau berkedip di dalam mata ular yang menyihir itu. Ini semua adalah masalah di masa depan. Sekarang setelah Anda makan sampai kenyang, Anda harus melakukan beberapa pekerjaan untuk saya. Jika Anda berani malas, Anda bisa melupakan tentang makan amethyst essence di masa mendatang. Xiaoyan menepuk Heaven Swallowing Python saat dia membuang pikiran di hatinya saat dia berbicara sambil tertawa. Ancaman Xiaoyan jelas memiliki efek yang besar terhadap Heaven Swallowing Python. Anak kecil ini buru-buru menganggukkan kepalanya. Itu mengguncang ekornya dan tubuhnya berubah menjadi cahaya 7 warna yang melintas di depan Xiaoyan. Kecepatannya menyebabkan Xiaoyan hanya bisa melihat beberapa sinar cahaya yang lewat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan perlahan mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke udara dan dengan tenang terbang menuju lembah gunung. Heaven Swallowing Python berputar-putar di sekitar tubuhnya, melindunginya. Kecepatan terbang Xiaoyan sangat lambat. Seluruh pintu masuk ke lembah gunung tidak memiliki suara sedikit pun. Keheningan total itu sedemikian rupa sehingga menakutkan. Namun, saat Xiaoyan hanya berada sekitar beberapa puluh meter dari pintu masuk lembah, timbangan Heaven Swallowing Python, yang melayang di sekitarnya, tiba-tiba menjadi vertikal. Suara mendesis yang agak tajam keluar dari mulutnya, dan bergema di sepanjang pintu masuk lembah gunung ini. Hati Xiaoyan terkejut saat melihat aksi Heaven Swallowing Python ini. Dia buru-buru berhenti. Douqi dengan cepat mengalir di dalam tubuhnya saat tatapannya menatap tajam ke lembah gunung yang dalam. Mengikuti aliran waktu, sepasang lampu merah terang secara bertahap muncul dari dalam lembah gunung yang hitam pekat. Segera setelah itu, cahaya itu secara bertahap menjadi lebih besar sebelum sepasang bintik merah menyala berubah menjadi sepasang mata besar berwarna merah. Suara langkah kaki yang rendah bisa terdengar di bawah cahaya bulan yang redup. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega saat melihat Snow Demon Sky Apes yang muncul di bawah sinar bulan. Bulu yang terakhir saat ini telah berubah menjadi warna putih salju. Selain itu, ki yang dipancarkan permukaan tubuhnya juga jauh lebih lemah dibandingkan siang hari. Jelasnya, perasaan melemah setelah membangunkan garis keturunannya menyebabkannya kesulitan mencapai kondisi puncaknya. Sepasang mata besar berwarna merah cerah menatap tajam ke arah Xiaoyan di udara. Mungkin seharusnya Heaven Swallowing Python di samping Xiaoyan, karena mereka berdua adalah Magical Beastes. Snow Demon Sky Apes tidak asing dengan aura yang dipancarkan dari Heaven Swallowing Python. Ki dari ular menyebabkannya merasa tidak nyaman dan juga sedikit ketakutan. Ular dan kera itu saling memandang di bawah sinar bulan. Dua ki kuat berangsur-angsur naik. Di bawah tekanan kedua kekuatan ini, Xiaoyan, mengingat kekuatannya saat ini, benar-benar merasakan asfiksia. Kekuatan spiritual yang tak terlihat muncul dari cincin hitam gelap di jarinya, membungkus Xiaoyan di dalamnya. Itu juga mengisolasi kekuatan penekan dari Heaven Swallowing Python dan Snow Demon Sky Apes. Suara Yao Lao terdengar di dalam hati Xiaoyan, biarkan Heaven Swallowing Python memblokir Snow Demon Sky Apes. Anda harus memanfaatkan waktu dan memasuki lembah pegunungan untuk mencari Core Quenching Body Milk. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit.
Dia berbalik ke arah Heaven Swallowing Piton di sampingnya dan berteriak pelan, "Anak kecil, halangi." Mendesis. Heaven Swallowing Piton memancarkan gelombang suara mendesis saat mendengar perintah Xiao Yan. Cahaya 7 warna samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Mengikuti kemunculan cahaya 7 warna yang kuat, tubuh yang pertama membengkak dengan cepat dan tiba-tiba dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, Heaven Swallowing Piton berukuran saku yang awalnya berukuran mini telah berubah menjadi makhluk besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Heaven Swallowing Piton mengayunkan tubuhnya yang sangat besar di bawah langit malam. Sepasang mata ular yang menyihir menatap kera langit iblis salju di bawah. Bahkan langit mulai berfluktuasi sedikit saat lidah ularnya menjulur dan menyusut ke belakang. Kekuatan anak kecil ini sekali lagi meningkat pesat setelah tidur sekian lama. Sungguh layak disebut surga menelan. Jika ingin mencapai puncaknya, itu kemungkinan besar akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan daratan dan langit. Xiao Yan tanpa sadar berseru saat dia merasakan tubuh Heaven Swallowing Piton yang bahkan lebih besar dari terakhir kali dia melihatnya kembali di Mystic Cloud Sekte. The Heaven Swallowing Piton adalah sejenis binatang unik dari zaman kuno. Dalam keadaan normal, itu akan membutuhkan 100 tahun jika ingin mencapai tahap seperti ini. Jika bukan karena erosi yang berulang dan penggabungan oleh roh Ratu Medusa, hewan buasmu ini tidak akan bisa berevolusi secepat ini. Daripada mengatakan bahwa itu menjadi lebih kuat, Anda mungkin juga mengatakan bahwa itu memanfaatkan kekuatan Ratu Medusa. Yao Lao berkata dengan lemah. Xiao Yan mengangguk pelan. Itu adalah Ratu Medusa sekali lagi. Wanita ini benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia berhenti selama lebih dari 10 detik sebelum tiba-tiba mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat secara eksplosif menuju lembah pegunungan. Snow Demon Sky Apes itu tampaknya merasakan sesuatu saat Xiao Yan bergerak. Ini segera mengeluarkan raungan marah saat kakinya menginjak tanah. Tubuhnya yang besar seperti bola meriam saat ditembakkan ke arah Xiao Yan untuk memblokirnya. Suara tajam menusuk telinga terdengar dari pintu masuk lembah. Sementara kecepatan Snow Demon Sky Apes sangat cepat, Heaven Swallowing Piton bahkan lebih cepat. Sebelum yang pertama bisa mencapai Xiao Yan, ia melihat cahaya intens 7 warna di depannya. Ekor besar yang membawa cahaya 7 warna yang kaya jatuh dengan keras dari langit sebelum akhirnya menabrak tubuh Snow Demon Sky Apes. Kekuatan yang sangat besar segera meletus saat menabrak kera ke arah dinding gunung. Blar, sepotong besar dinding gunung yang keras jatuh di belakang kera langit iblis salju. Saat potongan besar itu jatuh, banyak garis retakan mulai menyebar di belakangnya seperti jaring laba-laba. Akhirnya, garis retakan ini menyebar ke separuh dinding gunung. Mengaum, kera langit iblis salju menjadi sangat marah ketika menerima pukulan yang begitu berat. Kemerahan cerah dengan cepat meningkat di matanya. Itu mengabaikan benang kecil ketakutan yang dirasakannya untuk Heaven Swallowing Piton di dalam hatinya saat riak energi sedingin es menggumpal di permukaan tubuhnya. Menyusul aglomerasi energi sedingin es bahkan menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Ia membuka mulut besarnya dan menunjukkan taringnya. Udara dingin menggumpal tiba-tiba dan seketika berubah menjadi bola es sangat dingin yang berputar-putar yang setidaknya berukuran 5 kaki. Saat Snow Demon Sky Apes menghantam cakar di dadanya, bola berputar yang berisi energi dingin yang menakutkan tiba-tiba melesat keluar. Targetnya adalah Seven Colored Heaven Swallowing Piton di langit. Saat bola bergerak, jejak panjang berwarna putih tertinggal di udara kosong. Mata ular yang menyihir dari Heaven Swallowing Piton di langit menyaksikan bola berputar yang melesat secara eksplosif. Sesaat kemudian, pancaran 7 warna yang kuat meletus. Itu seperti matahari menyilaukan 7 warna di langit malam yang bertabrakan dengan bola dingin yang berputar-putar. Segera, ledakan energi yang sangat besar terdengar di pegunungan seperti petir. Sekian dulu alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.